Pernah nggak sih kalian berpikir dan ngerenung sebenarnya strategi terbaik buat profit dan cuan di saham itu apa ya? Atau jangan-jangan mungkin kalian lagi berusaha untuk mencari-cari metode yang terbaik. Atau bahkan kalian udah bertahun-tahun di market tapi masih bingung juga dan nggak punya satu pegangan yang diandelin. Nah, kali ini saya mau sharing tentang apa yang menjadi pandangan saya tentang metode terbaik untuk investasi atau juga untuk trading saham. Untuk ngejelasinnya, saya mau kasih analogi tentang UFC atau Mixed Martial Arts. UFC itu berbeda dengan olahraga tinju, yang memang kalau tinju ya harus pakai gaya tinju. Tapi kalau UFC, kita bisa pakai gaya tarung jenis apa aja untuk ngalahin musuh dan menjadi juara. Pertanyaannya, gaya tarung apa yang paling baik untuk bisa jadi juara? Jawabannya sebenarnya semua gaya bisa menjadi juara, asalkan dipakai dengan baik, dikuasai dengan baik, dan dilatih juga dengan baik. Memang, kalau kita lihat track record-nya, gaya wrestling dan Brazilian Jiu-Jitsu itu yang paling sering menjadi juara. Tapi bukan berarti kalau orang kuasainya taekwondo, karate, muay thai, mereka itu caranya jelek dan nggak bisa jadi juara. Nggak kayak gitu. Karena ternyata ada aja orang yang gaya tarungnya pakai karate, taekwondo, yang bisa juga ternyata menjadi juara dunia. Mereka memilih karate mungkin karena kondisi fisik mereka yang sesuai dengan teknik karate. Dan as long as skill tersebut dilatih, mereka pun juga bisa menjadi juara dengan cara tersebut. Nah, sama juga dengan saham. Metode apapun sebenarnya bisa kok untuk berhasil di market. Menurut saya, nggak ada cara yang terbaik. Adanya adalah yang paling cocok dengan profil resiko dan gaya kepribadian kita. Semua gaya, it can works. Semuanya bisa, asal kita benar-benar meyakini dan menguasai skill tersebut. Dan layaknya seorang petarung tadi, sebenarnya bukan cuma masalah pakai skill fightingnya apa, tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana petarung tersebut bisa menguasai stamina dan mental mereka saat sedang bertarung. Sama juga nih kayak investasi atau trading. Skill is just one thing. Kita bisa pakai metode apa aja yang sama dengan orang lain dan metodenya advance banget, tapi hasilnya bisa beda-beda. Karena masih ada faktor money management dan psikologi yang jauh lebih berperan dari sekedar skill atau metodenya apa. So, semua metode saya yakin itu bisa buat profit, asalkan memang dasar-dasarnya jelas. Dan tergantung keyakinan dan apa yang cocok dengan diri kita juga. Sama kayak peribahasa mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, banyak jalan juga untuk making profit di market. Nah, ngomongin tentang metode, di saham itu paling terkenal kita tahu ada dua aliran analisa ya. Pertama pakai fundamental, dan yang kedua pakai analisa teknikal. Mana yang lebih baik? Orang fundamental bilang kebanyakan ya, technical analysis is bullshit lah. Dan orang-orang yang pakai technical juga merasa fundamental tuh nggak penting. Yang penting harga sahamnya naik. Dan orang fundamental dan technical ini sering aja berantem untuk menjatuhkan analisa yang lainnya. Ada juga sih tapi yang ngerasa dua-duanya kan bagus. Kok nggak di-combine aja? Ya kenapa enggak? Dan kita tahu juga sekarang bermunculan metode-metode lain yang menuai banyak pro kontra juga. Seperti misalnya ada bandarmologi, kemudian juga ada financial astrologi. Nah, sebenarnya macam-macam analisa ini kalau saya lihat tujuannya itu semuanya sama, yaitu untuk bisa making profit di stock market. Bagaimanapun caranya, tujuannya sama, yaitu making profit. Nah, selain ada yang nyinyirin metode lain, tapi ada juga yang nggak pernah puas dengan apa yang sudah dipelajarin. Jadi mereka terus-menerus mencari yang namanya the holy grail, atau jurus terbaik kalau bisa yang nggak pernah bisa bikin rugi, dan cuannya bisa ratusan % dalam waktu yang singkat. Tapi holy grail yang universal, yang semua orang bisa pakai, itu mustahil, pasti nggak ada. Karena kalau kita mau beli saham, pasti harus ada yang jual saham. Kita tidak mungkin nih menggunakan metode yang sama. Sekali lagi, holy grail yang universal itu nggak ada. Tapi tiap kita sebagai seorang investor ataupun seorang trader harus punya yang namanya trading atau investing system yang jelas. Nah, that's why untuk kali ini saya mengajak teman-teman untuk mendengar pandangan dari orang-orang hebat yang akan sharing tentang metode mereka. Mereka adalah orang-orang yang saya banyak belajar dari konten-konten mereka, dan setidaknya mereka juga sudah lebih dari 10 tahun ada di market. Untuk kali ini kita akan ngomongin tentang 4 metode analisa, yaitu ada fundamental, teknikal, bandarmologi, dan financial astrologi. Pertama, kita akan ngomongin tentang analisa fundamental dan value investing bareng Pak Rifan Kurniawan. Sama halnya dengan stock market. Seringkali investor tuh langsung tembak, oh ini margin of safety sekian, policy sekian. Tapi dia nggak lihat bahwa perusahaan ini sebenarnya adalah perusahaan sakit, seperti itu. Padahal saya sendiri percaya bahwa laba bersih doesn't tell you everything. Yep. Ya kan, ada banyak sekali laba bersih just one thing, tapi ada banyak sekali indikator-indikator lainnya yang perlu kita perhatikan. Kedua, ada Pak Rio Rizaldi dari Galeri Saham. Kita akan ngomongin tentang analisa teknikal,
Kenapa sih analisa teknikal itu bukan hal yang bullshit? Investor yang beli kelihatan di harga, investor yang jual kelihatan di harga, trader yang beli yang jual kelihatan di harga, spekulan yang beli dan jual kelihatan di harga. Padahal sebenarnya gini, kalau kita benar-benar menguasai 100% price action, indikator itu pada dasarnya nggak diperlukan. Karena indikator adalah turunan dari Price harga itu sendiri. Ketiga, ada Pak Arga Jonathan Karo-Karo dari Creative Trader, di mana kita akan ngomongin tentang perbandaran di bursa saham alias bandarmologi. Di satu sisi setengah mati, kita liatin laporan keuangannya. Di satu sisi ini sebenarnya ada kepentingan yang jauh lebih jelas, jauh lebih make sense yang membuat harga sahamnya itu naik. Sutradara itu selalu punya strategi panjang, ada masa dia mengumpulkan yang jauh lebih panjang dari sehari, dan masa dia menjual yang juga nggak satu hari. And last but not least, ada Pak Gema Goyardi dari Astronauts International, di mana kita akan ngebahas tentang financial astrologi dan hubungannya dengan stock market. Kalau kita biasa dengan price support resistance, maka kita harus biasa dengan time support resistance. Pertanyaannya adalah, oke, gue udah beli sahamnya bagus, kapan nyampe target price? Ada yang bisa jawab? Nggak bisa. Financial astrologi itu way yang terakhir. When to buy. Di setiap topiknya, kita akan ngomongin why and how. Why analisa tersebut bisa diterapin di saham, kenapa pakai fundamental, kenapa pakai teknikal, bandarmologi, astrologi, dan bagaimana sih sebenarnya konsep dari metode-metode tersebut. Dan mereka juga akan tentunya berbagi cerita tentang pengalaman mereka selama di pasar saham. Goal dari video seri kali ini supaya kita nggak saling nyinyir tentang metode yang dipakai orang lain, tapi marilah kita menjadi orang yang open-minded untuk terus belajar, menambah ilmu, dan mengasah skill kita lebih tajam lagi. Dan harapannya kalian juga mendapat inspirasi untuk menemukan gaya investasi kalian masing-masing yang kalian yakini bisa membuat kalian meraup cuan di pasar saham. So, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum dan pasang notifikasinya supaya nggak ketinggalan. I'll see you in the next video and I wish you a ton of good luck.